Yuk, di absen dulu boleh, silakan ya, sambil nunggu ustadznya ya. Sebentar lagi kita akan mulai sebentar lagi sambil nunggu ustadznya. Boleh di absen dulu dari yang jauh, dari daerah mana? Kebanyakan kalau nggak salah ini masih daerah Jabodetabek ya. Oke, insyaallah. Kak Winnie dari Semarang, Masya Allah nih dari Semarang. Yang lainnya boleh sehat-sehat Kak Winnie ya, Insya Allah. Baru nih kayaknya ya, Kak Wiwin ini juga ada Dinda, Cela, siapa lagi nih? Dari Bogor ya, Masya Allah. Oke. Ini nampaknya ada beberapa yang baru juga ya, Insya Allah. Insya Allah teman-teman semua, kakak-kakak semua. Nah, Alhamdulillah Ustadznya sudah hadir. Baik teman-teman semua, kakak-kakak semuanya. Berhubung Ustadznya Alhamdulillah sudah hadir. Sehat Ustadz? Alhamdulillah, barakallahu fikum Kang Hadi. Sehat. Alhamdulillah. Kita mulai saja ya Ustadz Iya, dan ya, teman-teman tafadhal, semua. tafadhal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah wa bu'ad. Alhamdulillah, puji dan syukur hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana masih memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita untuk masih bisa bertatap muka, bertemu kembali di layar kaca bersama-sama eh, dalam taklim itu tahsin tilawah Al-Quran bersama nadira.id ya, insyaallah. Alhamdulillah, kalau masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa meluangkan waktu untuk sama-sama belajar memperbaiki bacaan Al-Quran kita ya. Salam dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, para tabiin, termasuk kepada kita selaku umatnya, yang insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya darinya di yaumil kiamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, kakak-kakak, teman-teman semuanya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah kita sudah memasuki hari keempat untuk yang mengikuti apa dari pemerintah. Kita sudah memasuki hari keempat di bulan suci Ramadan. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa melaksanakan Ramadan sampai akhir ya, insya Allah, amin. Baik, kakak-kakak, teman-teman semua, ayahanda, ibunda, pada pagi hari ini untuk tahsin tilawah Al-Qur'annya yaitu di surah Al-Adiyat ya, surah Al-Adiyat, surah ke-100 yang terdiri dari 11 ayat. Insyaallah untuk runtutan acaranya yaitu pertama pembukaan, kemudian nanti ada sesi materi tahsin tilawah Al-Qur'an surah Al-Adiyat, kemudian nanti dilanjutkan dengan latihan praktek peserta dengan metode talaki, kemudian ada nanti di yang keempat ada sesi tanya jawab, dan yang terakhir ada pengumuman dan penutup. Baik, untuk itu teman-teman semua, kakak-kakak semua, diharapkan semuanya bisa hadir sampai akhir acara ya, insya Allah ya. Kita langsung saja. Yang pertama, yang berikutnya yaitu materi tahsin tilawah Al-Quran di surah Al-Adiyat yang insya Allah akan disampaikan langsung oleh Ustadz Muhammad Januar Mahesa LC. Untuk itu, faliyatafaddal masyhuran. Baik. Silakan. Nah, Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Taib, saya ucapkan syukran ya, kepada Kang Hadi, pertama kepada owner Nadira, Kang Chandra dan rekan-rekan. Kemudian jazakumullah khairan juga kepada para ummahat yang telah hadir dan para ikhwan ya, ikhwanifillah yang juga senantiasa hadir di majelis taklim ya, pekanan yang diadakan oleh Nadira.id. Yang kemudian yang kedua ya, saya ucapkan bahwa selamat menunaikan ibadah puasa ya. Qad ja'akum Ramadan ya, syahrul mubarak. Telah datang bulan Ramadan, adalah bulan yang penuh berkah. Maka dari itu kita maksimalkan ya ibadah kita di bulan Ramadan supaya apa? Supaya pada akhirnya kita mendapatkan seperti firman Allah Ta'ala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, la'allakum tattaqun." Katanya. Jadi ketika kita siam, maka tujuan akhirnya adalah mudah-mudahan kita menjadi hamba atau pribadi yang bertakwa kepada Allah Taala. Dan ingatlah bahwa rekan-rekan sekalian, jangan kita menjadi seorang yang menjadi orang yang Ramadaniyun. Apa itu Ramadaniyun, Ustaz? Ramadaniyun itu adalah orang-orang yang hanya beribadah di bulan Ramadan, ya. Ya, jangan sampai seperti itu. Lihat kita di masjid-masjid ya, penuh dengan jamaah. Alhamdulillah, tapi yang sangat disayangkan adalah mereka hanya di bulan Ramadan saja. Maka jadilah pribadi ya, usi nafsi wa iyyakum. Saya berwasiat kepada saya dan antum semua yang saya cintai karena Allah, jadilah kita menjadi seorang yang rabbaniyun. Apa itu rabbaniyun? Rabbaniyun itu adalah hamba Allah ya. Eh, Hamba Allah yang beribadah sepanjang masa, sepanjang kita sampai mati dan mamat ya. Sampai kita mati ya. Setiap bulan Ramadan lihat kita ba'da Ramadan yaitu Syawal, lihat ibadah kita di bulan Dzulqa'dah atau bulan Dzulhijjah, Muharram dan seterusnya. Maka dari itu saya ingatkan kembali bahwa mudah-mudahan kita tidak termasuk menjadi orang-orang yang menjadi yang disebut tadi adalah menjadi orang yang Ramadan. Tapi pada hari ini insya Allah kita akan membahas sedikit berkaitan dengan surah Al-Adiyat, sedikit dengan berkaitan dengan asbabun nuzul ya. Bahwa surah Al-Adiyat ini adalah surah yang ke-100 di dalam Al-Qur'an. Ya, surah yang ke-100 bisa dilihat antum ya di Qur'annya. Oh, nggak ada suara Ustaz. Mungkin wifi-nya belum dibuka ya. Kan ketika kita masuk tuh ada wifi atau seluler, nah itu klik ya. Tahira, barakallahu fikum. Kemudian surah ini terdiri dari 11 ayat dan jumhur ulama ya mengatakan bahwa surah ini turunnya di Mekkah atau disebut dengan surah Makkiyah. Meskipun ada beberapa ulama yang mengatakan ini adalah surah Madaniyah ya, surah Madaniyah. Tapi jumhur ulama, jadi kebanyakan para ulama bersepakat bahwa surah Al-Adiyat ini turun di Mekkah. Akhirnya disebut dengan surah Makkiyah. Dan surah Al-Adiyat ini ya atau dinamakan surah Al-Adiyat ini yang artinya adalah kuda yang berlari kencang. Kuda yang berlari kencang. Dan nama ini diambil dari ayat yang pertama, wal adiyat ya. Baik. Kemudian asbabun nuzul ya, surah Al-Adiyat ini dari Ibnu Abbas ya. Dari Ibnu Abbas ia berkata Rasulullah SAW mengirim pasukan berkuda selama 1 bulan tak ada kabar. Ya. Jadi Rasulullah menurunkan pasukan berkuda. Ya. Kemudian dalam 1 bulan nggak ada kabar ya. Dulu maklum nggak ada medsos ya, nggak ada Facebook, nggak ada Instagram, nggak ada WA ya. Kalau sekarang sudah cepat ya Kang Hadi ya. Kabar Iya, langsung bisa tersebar ya. Tapi dulu ya mungkin harus berbulan-bulan, berhari-hari ketika ingin mengetahui kabar dari negeri orang. Tapi asbabun nuzulnya memang tidak tahu banyak ya, tapi ada juga yang mengisahkan yaitu kuda ini adalah di antara karunia Allah ya pada makhluknya. Saya dulu ketika menjadi mahasiswa di Arab Saudi itu pernah ke suatu tempat ya,
di sana kawasan berkuda. Dan kudanya itu tinggi sekali. Kalau antum tahu bahwa kuda-kuda Arab ini adalah kuda-kuda yang luar biasa. Kuda-kuda yang besar, kuda-kuda yang kuat. Eh, Perutnya saja ya, perutnya nih, saya belum mencapai perutnya ini segini. Jadi kakinya itu tinggi sekali. Kalau Masya mau Allah. naik tuh, iya kalau mau naik tuh bingung ya, karena saking tingginya itu kuda Arab itu ya. Antum bisa cek ya, kuda Arab itu bisa sampai miliaran harganya. Ya. Bahkan orang-orang Eropa ngambil kuda itu dari Arab. Kenapa? Karena memang bagus, bagus kuat dan indah pokoknya. Dan lihat betapa ini adalah harta yang begitu begitu mewah lah bahasanya. Coba sekarang, apakah semua orang punya kuda? Tidak. Kenapa? Karena mahal, ya, perawatannya dan seterusnya. Jadi memang kuda ini adalah apa, perhiasan ya yang melenakan kita. Dan kuda di sini memiliki keistimewaan khusus dibanding hewan-hewan lainnya. Nah, kuda tersebut dikatakan berlari kencang dengan terengah-engah. Ya. Dan kuda juga memercikan api karena apa? Karena sentakan kakinya itu. Ketika kan dia pakai apa namanya? Itu tuh tapal ya, tapal yang terbuat dari besi. Ya. Ketika dia ini kalau sekarang kan di aspal ya, kalau dulu ya di ini sampai mungkin kena batu ya. Akhirnya apa? Akhirnya dia memercikan api saking kencangnya. Ya, ya mengenai batu saat berlari kencang. Kuda tersebut kemudian menyerang musuhnya di waktu apa? Di waktu subuh. Lalu kuda tersebut menerbangkan debu-debu. Ya, jadi kalau kita lihat pasukan kuda ya, itu kalau antum suka lihat film-film perang ya, saya punya teman di Madinah tuh ya, sampai sekarang dia masih masih berkuda. Di Arab Saudi itu dia masih berkuda. Ya. Pokoknya suasana ajib sekali. Dan luar biasa ya. Debu-debu itu ya seperti apa ya? Seperti kita main lah. Hobi kalau sudah hobi ya, lihat kuda-kuda seperti itu indah rasanya. Dan lihatlah bagaimana manusia ini dalam ayat yang pertama dikatakan bahwa demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan kuku kakinya dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi maka ia menerbangkan debu dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Nah, kemudian ayat selanjutnya innal insana lirabbih lakanut ya. Sesungguhnya manusia itu sangat sangat ingkar ya, sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Allah ya. Bahkan Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan suaranya putus-putus. Suara saya putus-putus tidak? Dia jelas Ustaz. Mungkin Oh, baik, sinyal dari itunya. baik ya. Dan manusia itu kata Hasan Al-Basri dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, di sini dikatakan manusia itu terus menghitung-hitung musibah. Ya, coba lihat manusia menghitung-hitung musibah. Tapi dia lupa berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada dia. Nauzubillah ya. Kalau musibah dihitung, tapi kalau apa kenikmatan Allah kita nggak hitung. Nauzubillah. Bahkan Allah mengatakan, "Fa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kamu kalau mau ngitung nikmat Allah, nggak akan bisa dihitung. Ya, begitu banyak. Baik. Kemudian dalam ayat selanjutnya, ya, sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkaran. Ya. Jadi Allah akan menjadi saksi terhadap apa yang diperbuat oleh manusia. Dan bahkan ya demikian eh, menurut kata ada kemudian Sufyan As-Sauri. Ya. Maksudnya di sini adalah Allah akan membalas kekufuran manusia. Manusia itu banyak ingkarnya. Ya. Saya kasih contoh. Manusia ya ketika diberikan kebaikan-kebaikannya, mereka malah ingkar, mereka lupa diri. Dikasih hati, minta jantung. Ya, manusia, kebanyakan manusia. Ya, saya tidak mengatakan seluruh manusia, tapi kebanyakan manusia. Dan manusia ini akan menjadi saksi atas kekufuran mereka sendiri. Ya. Dan bahkan manusia akan menjadi saksi atas kekufuran mereka sendiri. Kapan? Di yaumil akhir. Dan manusia, sifat manusia itu pada hakikatnya bakhil. Apa itu bakhil? Pelit. Mereka cinta dengan harta. Bahkan Allah mengatakan wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia itu sangat cinta pada hartanya. Lihat banyak manusia yang nggak mau kehilangan harta. Ya. Bahkan ketika ketika terjadi musibah, mereka tetap itu dengan hartanya ya. Padahal nyawanya lebih ini daripada hartanya. Tapi mereka subhanallah azim ya. Manusia dengan ininya dia seakan-akan bisa menyelamatkan hartanya. Ya. Dan saya melihat bukan hanya satu, bukan hanya dua, banyak.
Dan manusia ini sangat pelit atau bakhil. Kemudian Allah mengatakan afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur. Maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada dalam kubur dan dilahirkan apa yang ada dalam dada. Ya. Maksudnya dalam kubur ini ya kita nggak tahu bagaimana keadaan kita nanti di alam kubur. Apakah kita mendapatkan nikmat kubur atau sebaliknya, ya. Yaitu mendapatkan siksa kubur. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Dan kita juga apa namanya eh, tidak tahu apa yang dikeluarkan dari dalam dada. Maksudnya adalah sesuatu yang nanti akan ditampakkan dalam hatinya. Dari dalam hatinya itu semua nanti Allah akan tampak. Jadi kebencian, kebakhilan, hasad, iri, seluruhnya Allah akan ungkap di sana. Sekarang manusia nggak tahu kalau misalkan dalam hati manusia lain ada hasad dan seterusnya, nggak tahu. Bahkan ketika kita membelah dadanya, Allah kita pun nggak tahu isinya. Tapi nanti di akhir-akhir ya Allah akan buka semua hati kita. Makanya ketika Allah mengatakan eh, illa man atallaha biqalbin salim. Yang selamat itu kata Allah adalah yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Maksudnya selamat dari apa? Selamat dari kesyirikan, ya, yaitu menduakan Allah. Yang kedua selamat dari tadi hatinya bersih, nggak ada hasad, nggak ada iri, nggak ada ujub, nggak ada sum'ah, ya, nggak ada rasa ghibah dan seterusnya, nggak ada dendam, ya. Pokoknya yang buruk-buruk nggak ada. Maka orang-orang yang sini akan selamat. Dan pada akhirnya di dalam ayat yang terakhir inna rabbahum bihim yauma idil lakhabir. Sesungguhnya Rabb mereka pada hari itu maha mengetahui keadaan mereka. Jadi Allah itu maha mengetahui. Ya, Allah akan mencatat semua amalan kita dalam satu kitab. Ya. Ya. Ada sijin, ada iliyin. Iliyin adalah catatan-catatan kebaikan kita. Dan sijin adalah catatan-catatan keburukan kita. Semuanya akan Allah tampakkan. Ada yang diambil dari belakang ini, ya. Wa yad'u thubura katanya. Ini celaka nih orang kayak ini. Ada yang diambil dari sebelah kanan atau dari depan. Nah, ini adalah orang yang selamat. Ya. Mudah-mudahan kita semua dihindarkan dari orang-orang yang tidak selamat ketika datang pertanyaan Allah Taala. Tapi saya akan bacakan ya tahsin sedikit ya, tahsin tilawah. Tadi asbabun nuzulnya kita sudah baca sedikit ya. Jadi intinya adalah tadi Rasulullah mengirimkan pasukan berkuda ya, dan selama berbulan-bulan nggak ada kabar ya. Maka turunlah ayat ini. Baik, saya bacakan ya, mohon disimak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Baik, barakallahu fikum. Ya, sedikit saya kembalikan kepada Kang Hadi. Insya Allah nanti akan kita bahas ya. Baik, barakallah, terima kasih Ustadz atas banyak ilmu buat kita teman-teman semua, kakak-kakak semuanya. Masya Allah, tabarakallah. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang tadi telah Ustadz sampaikan ya, Masya Allah. Baik teman-teman semua, kakak-kakak semua, Yanda Ibunda, kita lanjut untuk sesi berikutnya, yaitu praktik ya, latihan tahsin tilawah Al-Quran surah Al-Adiyat. Insya Allah ya, untuk kakak-kakak teman-teman semua yang sudah siap,
bisa silakan dibuka mikrofonnya ya. Sekali lagi jangan malu-malu, jangan sampai ini, pokoknya langsung aja. Insya Allah mumpung lagi ada ustadznya langsung di sini ya. Saya silakan. Yang mau coba silakan langsung aja dibuka mikrofonnya ya. Ada yang mau coba boleh silakan. Langsung dibuka aja. Assalamualaikum, saya Kak. Waalaikumsalam, boleh silakan Kak Ira. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dabha. Fal muriyati qadha. Fal mughirati subha. فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم. Taib. Barakallahu fiik Kak Ira ya. Allahumma barik. Bagus ya bacaannya. Ada sedikit koreksi dari saya. Barakallahu fiik ya. Ketika kita membaca huruf H ya, maka di sini dibacanya H. Saya ulangi di awal ayat, kemudian di ayat kedua dan ayat ketiga. Bukan H ya. Antara H di atas bagian sini H dan H berbeda. H, H ya. Saya ulangi ya, saya akan bacakan. Wal 'adiyati dhabha ya. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha. Saya ulangi ya. Silakan Kak Ira coba diulangi. والعاديات ضبحا H, فالم... H. فالعاديات ضبحا. Mumtaz. Allah barik. Bagus ya. Tapi kemudian di ayat yang selanjutnya, innal insana lirabbihi. Nah, di sini ada qalqalah ya. Jadi huruf dal ini adalah qalqalah ya Kak Ira ya dan teman-teman semua, bahwa ketika kita menghadapi huruf qalqalah yang mati ya, yaitu huruf da, maka kita memantun membal. Bacanya seperti apa? Bacanya innal insana lirabbihi lakanud. Lakanud. Boleh diulangi Kak Ira? إن الإنسان لربه لكنود. Lakanud. Dialirkan. إن الإنسان لربه لكنود. Mumtaz. Allahu barik. Bagus ya. Nah, seperti itu terus ya Kak Ira. Jadi membal. Di ayat yang selanjutnya juga sama. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Ya. Coba ulangi. وإنه على ذلك لشهيد. Nah, di sini sya ya, bukan sa, bukan sin tapi shin. La syahid. Ulangi.
وإنه على ذلك لشهيد. Baik, dilatih ya, huruf sin ya, huruf shin. La syahid. Baik. لشهيد. Masya Allah. Lantas, kemudian ayat ke-8 sama juga ya. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sama ini juga mantul ya. Kemudian, kemudian ini di tadi di ayat di ayat keempat ya, saya lupa. Di sini dikatakan fa'athar. Nah, sa-nya jelas dulu, baru nanti ke huruf ro-nya sedikit-sedikit. Bukan fa'athar, tapi fa'athar. Fa-nya jelas dulu, fa'athar. Fa'athar nabihi naqa'a. Nah, kok juga sama di sini qalqalah. Maka antum semuanya memantulkan huruf qa ini. Bukan naq'a, tapi naqa'a. Naqa'a. Baik, barakallahu fikum. Boleh diulangi Kak Ira? Satu aja. Oh, sudah tidak ada. Baik, barakallahu. Ya, ayat berapa Ustaz tadi? Noko Di ayat keempat. Oh, ya. Fawasatna bihi jam'a. Itu aku Ayat lima ya. keempat, Kak. Ayat keempat. Nah, Fa'asyarna bihi naqa'a. baik, Mumtaz, barakallahu fikum. Bisa dilatih ya, insya Allah. Nanti kita lanjut dulu yang lain. Barakallahu fikum, Kak. Barakallahu fiki, Kak Ira. Ya. Kasih Kak Ira ya. Untuk selanjutnya boleh silahkan Kak Rintan Firdasi ya. Silahkan dibuka mikrofonnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustadz dikoreksi jika memang ada bacaan yang kurang tepat. Nggih. Baik, barakallahu fik. Tafadhali. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal'adiyati dhabha. Falmuriyati qadha. Falmugirati subha. Fa'asharna bihi naq'a. Fawasatna bihi jam'a. Innal insana lirabbihi lakanud. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza busyira wa ma Afala ya'lamu idza busyira ma fil kubur. Wa hussila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzil lahabir. Sadaqallahul azim. Baik, barakallahu fik, Kak Rintan ya. Sedikit koreksi di bagian ayat ketiga ya. Di ayat ketiga ya, yaitu falmughi. Nah, ini mu-nya pendek ya. Falmughi langsung, bukan falmughi lah. Falmughi. Nah, di sini yang muqtabi'inya adalah huruf ya mati di sana. Mughi ya. Boleh diulangi Kak Rintan sedikit? Iya, baik. Falmugirati subha. Mumtaz, Allahumma barik. Kemudian di ayat yang selanjutnya, di ayat yang keempat, di sini bedakan antara sa
sya dan tha. Saya ulangi, sa, sya dan tha. Beda ya. Di sini hurufnya tha. Maka kita baca fa'athar, fa'athar nabihi naqa'a. Ulangi, Fa'asa, maaf Ustadz, bisa diulang? fa'athar, fa, Sa, fa'athar. sa. Fa'asar, fa'asarna bihi naqa'a. Mumtaz, Allah mubarik ya. Kemudian di sini juga di ayat kelima ingat ya bahwa to ini bagian dari qalqalah, maka harus membal, mantul. Fawasat, fawasat, bukan fawasat bacanya. Bukan fawasatna bihi la. Fawasatna, fawasatna bihi jam'a. Saya ulangi. Fawasat, Fawa, fawasatna. ya mantul. Fawasat. Fawasatna bihi jama'a. Mumtaz, Allah mabarik. Dan ingat bahwa setiap ada huruf qalqalah di akhir ayat, maka dia membal juga, ya. Innal insana li rabbihi lakanud. Ya, mengalir. Lakanud. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan seterusnya. Baik. Nah, tadi ada kesalahan di huruf hu ya. Wa innahu, coba ditampilkan Quran surah Nadira apa? Layar nadiranya. Quran Nadira. Nah, jazakallah khair admin. Nah, di situ ada hu ya. Itu ada dhammah terbalik, lihat, bisa terlihat. Naam. Nah, itu dhammah terbalik itu maksudnya apa? Maksudnya itu adalah panjang ya. Jadi dibacanya bukan wa innahu ala, tidak, tapi wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Seperti itu. Barakallahu fikum. Kak Ira ya? Kak Ira siapa? Karintan. Jazakillah khair. Baik, Ya, terus baik dilatih Ustadz. dan nah, sudah bagus, Allah barik. Silakan yang lain, jangan takut salah. Saya Ustadz. Ada Ustadz Terima Intan. kasih. Saya Boleh Kak Ustadz. Intan. Silakan, Kak Intan. Mangga Kang Hadi, Allah barik, pilih. Allah barik, Boleh hayakumullah. silakan Kak Intan Pandini ya, silakan, boleh silakan. Baik Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dobha. Fal muriyati qadha. Fal mughirati subha. Fa atharna bihi naq'a. Fawasatna bihi jam'a. Innal insana lirabbihi lakanud. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Wa hussila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Sadaqallahul azim. Barakallahu fiik. Dengan siapa tadi? Kang Hadi? Kak Intan. Kak Intan Pandini. Allah mabarik. Baik, Kak Intan ya. Sedikit koreksi dari saya di bacaan a'udzu tadi isti'adzah. A'udzu bukan a'udzu ya. Tapi a'udzu pakai zal, zal. A'udzu ya. Coba Kak. A'udzu. 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 Mumtaz. Allah mabarik ya. Dekati. Kemudian di ayat yang kelima ya. Di ayat yang kelima Allah Ta'ala berfirman di sini bukan fawasot ya. Ini huruf sin. Fawasa. Jadi dibacanya fawasato. Sa dulu baru ketok. Fawasato. Fawasato. Gitu. Boleh diulangi Kak Intan?
فوسطن به جمعا. Mumtaz, Allah barik. Kemudian di ayat selanjutnya di ayat ke-7 dan ke-8 tadi saya sudah katakan bahwa baik, hu-nya itu ya, tadi hu-nya itu panjang. Bukan wa innahu ala, tidak. Tapi ada panjangnya. Di sini ada dhammah terbalik Kak Intan ya. Baik Ustadz. Nah, itu dibaca panjang. Wa innahu. Di ayat yang selanjutnya juga sama. Wa innahu. Mumtaz ya. Kemudian di ayat selanjutnya, di ayat ke-9 ya. Ketahuilah bahwa teman-teman di sini ya ada kubur ya. Bukan kubur tapi kubur tebal ya. Ro di sini tafkhim. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور ya, bukan kubur ra biasa kubur ya. Kemudian wahussila ma fis sudur, tebal ya. Inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Ini tipis. Kenapa? Karena sebelum huruf ra itu, sebelum huruf ya mati ada kasroh. Tebal kapan? Ketika ada dhammah atau ada fathah. Baik, Kak Intan dan teman-teman semua. Baik Ustadz. Nah, mumtaz, Allah barik. Maka Kang Syukran Hadi, Ustadz. afwan, Allah barik. Terima kasih Kak, siapa tadi, Kak Intan ya. Untuk selanjutnya boleh silakan ke Kak Asria. Boleh silakan dibuka mikrofonnya Kak Asria. Baik, Kak. Baik, Ustaz. Boleh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Wal muriyati qadha. Wal mughirati subha. Fasarna bihi naq'a. Fawasatna bihi jam'a. Innal insana li rabbihi lakanud. Wa innahu ala dzalika lasahid. Wa innahu li hubbil ghairi lasadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Wa husila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Shadaqallahul azim. Barakallahu fiik Kak Asria ya. Bagus ya bacaannya. Paling sedikit dikoreksi di setiap qalqalah ya. Qalqalah memang menjadi PR bagi kita semua ya. Tadi qalqalah itu adalah hurufnya ba, jim, dal, to dan qaf. Ya, saya singkat ya biar supaya teman-teman mengingat, bisa ditulis barakallahu fiik. Baju di toko. Nah, lebih mudah ya. Baju di toko. Ingat ya, kalau misalkan mau lebaran, nah, lihat ya baju di toko. Nggak tahu Nadira nih, bakal jualan baju nggak nanti, Masya Allah. Kang Chandra akan melebarkan sayap bisnisnya barakallahu fikum yang lebar. Nah, baju di toko ini ya, ba, jim, dal dan to dan kof ini harus mantul Kak ya. Baik itu di tengah ayat ataupun di akhir ayat terlebih ya. Seperti saya ulangi, misalkan di Allah barik. Nah, misalkan di Quran surah Al-Lahab ya. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Mantul. Karena ada tasdid di sana dan tebal ya. Sama seperti di ini, di di ayat ini ya. Banyak qalqalah wa innahu ala dzalika lasyahid. Dipantul ke aslinya ya. Kemudian di ayat selanjutnya juga wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Gitu ya. Kemudian tadi juga sama fil kubur. Ini tebal karena sebelumnya ada dhammah atau fathah ya. Kemudian wa hussila ma fis sudur, sama tebal juga. Dan yang terakhir tipis kayak tadi sedikit koreksi ke aslinya di huruf shad ya. Bukan sudur,
tapi baso, basi, basu, ya. Us, fis sudur. Barakallahu fik. Ya, tasbih. Silakan Kang Adi. Masya Allah, tabarakallah ya. Untuk kali ini sangat antusias sekali nih kakak teman-teman semua. Kita lanjutkan lagi. Di sini sudah ada tadi itu dari Kak siapa ya sebelumnya? Kak Wiwin Fauziah. Boleh silakan dibuka mikrofonnya. Kak Wiwin Fauziah. Ada? Assalamualaikum. Oh, udah ada. Waalaikumsalam. Boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Ustadz izin mau tes bacaan surat Al-Adiyatnya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Falmuriyati qadha. Falmugirati subha. Fa'atharna bihi naq'a. Fawasatna bihi jam'a. Innal insana lirabbihi lakanud. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur. Wa khussila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Sadaqallahul azim. Oke, barakallahu fik, Kak. Siapa? Kak Wiwin Fauziah. Kak Wiwin ya, barakallahu fik ya. Jadi sedikit koreksi juga di bacaan setiap qalqalah ya. Kemudian juga tadi di huruf bagian salto, bukan so ya, tapi salto. Kemudian juga di di bacaan akhir-akhir, yaitu di ayat ke-9 ya. Fil kubur ini juga tebal. Kemudian juga fis sudur ini juga tebal ya. Baru di ayat terakhir baru tipis. Kenapa? Karena itu kasrah ya. La khabir, bukan la khabir, tapi la khabir. Biar alirkan saja ya. Ininya fis sudur ya. Kemudian la khabir, tipis ya. Allah barik. Kemudian juga ketika kita membaca azim ya. Shadaqallahul azim, bukan azim. Bukan azim, bukan azim, tapi azim. Azim. Shadaqallahul azim. Ya, seperti itu. Allah barik. Bagus sekali ya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, boleh silakan Kak Rahmi Citra ya. Masya Allah. Kak Rahmi, ada Kak Rahmi? Halo Kak Rahmi, kalau nggak ada bisa ke Kak Ulfa dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Falmuriyati qadha. Falmughirati subha. Fa'atharna bihi naq'a. Fawasatna bihi jam'a. Innal insana lirabbihi lakanud. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur.
أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم. Allah barik, bagus ya. Paling dimaksimalkan di setiap huruf ro ya, bukan ra tapi ro ya, tebal ya, tafkhim ro ini dilatih siapa, Kak Ulfa ya? Ya Baik. Ustaz. Nah, setiap huruf ro itu lebih ini lagi. Kemudian di setiap huruf dimaksimalkan, terutama huruf kha tadi. La kha, bukan la khabir, tapi la khabir. Kha, la khabir. Seperti itu ya. Boleh diulangi? La khabir. Inna rabbahum bihim yawma'idhin lakhabir. Mumtaz, Allah barik ya. Nah, ini tipis ya. Kemudian dari sadaqallahul azim, bukan sadaqallahul azim, tapi sadaqallahul azim. Ulangi, Sadaqallahul azim. bukan azim. Azim. Sadaqallahul azim. Baik, bisa dilatih ya, Allah barik. Sadaqallahul azim, yang betul. Allah barik. Itu Bagus Kak Ulfa ya. maaf Ustadz, itu posisi lidahnya itu di mana kalau huruf zonnya kalau dia kasroh Ustadz? Azim, zim. Sadaqallahul azim. Hmm, agak agak ngegigit tapi enggak. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Boleh diulangi? Sadaqallahul azim. Nah, seperti itu. Mumtaz. Allah barik. Makasih Ustadz. Sami Allah barik. Baik, terima kasih. Sebelum dilanjut, karena waktu juga teman-teman semua, kakak-kakak semua. Jadi kalau misalkan pada pertemuan kali ini ada yang belum ada kesempatan untuk membaca, insya Allah nanti bisa di pertemuan berikutnya ya. Oke, kita lanjutkan satu orang lagi mungkin ya, karena waktu juga udah tinggal kita coba satu orang lagi ya. Ustaz. Kita lanjutkan ke Kak. Tadi ada Kak Rahmi, ada Kak Rahmi. Kalau nggak ada, Ahwan Kak, nggak bisa ikut dulu soalnya lagi tempat kerja. boleh. Siap. Berarti ke Kak satu orang lagi ya. Kita coba ke Kak siapa? Kak Atik. Boleh silakan Kak Atik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Atik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dabha fal muriyati qadha fal mughirati subha فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم. Masya Allah, Allah barik lagi ya. Bagus ya, semakin hari semakin bagus Kak Atik ini ya. Balik paling sedikit di huruf sin ya. Huruf sin bis ya. Bis ini lebih tipis ya. Bukan bish, bukan bis, tapi bis. Bismillah,
Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Dan yang lainnya Mbak, Masya Allah bagus ya. Maksimal. Tadi paling di akhir di huruf kha ya. Lah kha lebih ini lagi. Lebih diperjelas. Bagus Kak Atik, Allah mubarak. Diulang bismillahnya Ustaz. Boleh, Allah mubarak. Bismillahir Bukan bis, tapi bis. bis Nah, seperti itu. Bis. bis Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika membaca bismillah itu tidak ada sh-nya, tidak sh-nya, tapi bis, gitu ya. Teman-teman, bis. Bis. Nah, nggak ada itunya, nggak ada sh-nya. Bis. Bis. Nah, itu masih dilatih ya, Allah barik. Kemudian di ayat terakhir ya. Di ayat terakhir coba la khabir. Inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Bagus, Allah barik. Silakan Kang Hadi. Ya. Insyaallah. Syukran Ustaz. Afwan, Allah mubarak. Afwan. Kita coba yang terakhir ya. Kita masih ada waktu untuk Kak Winnie. Boleh silakan Kak Winnie. Satu lagi nih yang terakhir, Kak Winnie boleh silakan. Ustaz, maaf, setelah Kak Winnie bolehkah kajiannya malam minggu soalnya? Gimana? Ini tadi kan satu orang untuk Kak Winnie. Saya Rintan Ustadz yang tadi sudah baca, terus mendengarkan koreksi dari teman rekan-rekan sekalian. Saya kan malam minggu ada isi kajian spiritual motherhood. Jadi mau saya selipkan tentang ini. Makanya minta satu aja setelah Kak Winnie. Praktek. Kalau memang menurut Ustadz sudah oke, nanti kan saya jadi percaya diri untuk meneruskan ke rekan-rekan saya yang ada di Jember gitu. Allah mubarak. Silakan Kang Hadi, gimana? Coba ke Kak Admin. Kak Admin. Boleh Kak Admin? Boleh Kak. Silakan. Masya Allah. Kak Boleh, Winnie Kak. dulu kan? Kak Winnie dulu kan? Boleh Kak Winnie, silakan Kak Winnie. Dibuka mikrofonnya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa'asarna bihi naq'a fawasadna bihi jam'a innal insana lirabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur wa husila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idil lahubir. Sadaqallahul azim. Insyaallah mumtaz ya. Ini ya, Allah mubarak. Sedikit koreksi di setiap bacaan zal. A'udzu ya. A'udzu. Nah, kemudian juga sedikit koreksi di setiap bacaan tadi. Nah, di setiap bacaan zal. Zal ini bisa dilatih, coba bisa diulangi kau ini. A'udzu billah. A'udzu billahi minas Agak gigit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, labas ya. Bisa nanti terus dilatih ya, Allah mubarak. Insya Allah kalau terus latihan nanti dan ikut taklim pekanan di di Nadira, insya Allah bisa. Baik, itu saja mungkin ya. Bagus bacaannya. Allah mubarak, banyak terus dilatih. Allah mubarak, ini calon imam nih, para ikhwan ini ya, para ikhwan calon imam di masjid, maka harus lebih semangat lagi. Amin, insyaallah, amin.
Baik, terima kasih Kak Winnie ya. Untuk Kak Rintan, boleh silakan Kak Rintan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon izin ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal adiyati dobha. Falmuriyati qadha. Falmugirati subha. Fa'atharna bihi naq'ah. فوسطن به جمعا Awasat sa sin. فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بشر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم. Baik, barakallahu fiik ya Kak. Siapa tadi? Kak Kak Rintan. Rintan ya. Baik, Kak Rintan mohon dicatat ya. Yang pertama adalah di bacaan a'udzu isti'adzah. A'udzu yaitu harus lebih jelas, bukan a'udzu tapi a'udzu ya. Kemudian selanjutnya di ayat yang pertama ini adalah huruf ain, wal'a bukan wal'a. Tapi wal'a wal'adiyati dhabha. Itu ayat yang selanjutnya. Kemudian di ayat yang ketiga ya. Ra-nya panjang. Ra-nya panjang ya. Bukan falmughirati subha tapi falmughirati subha. Kemudian selanjutnya ya, di ayat yang kelima ini huruf sin bukan so ya, maka dibacanya fawasat, sa dulu baru ke huruf kembali. Fawasat bukan fawasat, itu sudah mengalir ke huruf to ya, maka huruf sin dulu. Nah seperti itu, fawasat nabihi jam'a. Kemudian selanjutnya, kemudian selanjutnya di ayat yang sudah ya, Allah mubarak sudah. Ain dimaksimalkan di di Shadaqallahul Azim. Ain ya, ainnya juga tadi. Ya, ain dan Shadaqallahul Azim ya tadi, bukan zim tapi zim. Shadaqallahul Azim. Shadaqallahul Azim. Nah seperti itu ya. Allah mubarak. Mumtaz. Baik. Tadi PR-nya, maaf Ustadz, PR-nya di ain kurang kedengeran ya? Ya, betul. Tadi wal'a bacanya. Harusnya wal'a. Wal'adiyati dhabha. Mumtaz. Nanti rutin insyaallah sama Najira ya. Setiap pekan nanti insyaallah kita latih ya. Baik Ustadz, terima kasih. Izin diteruskan ke kajian saya di Jember ya. Tafadhol, sangat senang. Tidak perlu izin ya, silahkan langsung sebar-sebarkan. Baik. Terima kasih Ustadz. Terima kasih untuk Kak Rintan dan yang lainnya. Masya Allah, tabarakallah, untuk sesi ini alhamdulillah telah selesai. Nanti boleh juga ada rekaman kelas tasnya ini ya di-share ya oleh Kak Admin, boleh. Terima kasih. Untuk yang belum berkesempatan untuk tilawah, insya Allah kita nanti bisa dicoba di pertemuan berikutnya ya, insya Allah. Kita ke sesi berikutnya kita batasi 1 pertanyaan ke sesi pertanyaan.
Kalau ada yang bertanya boleh silahkan dibuka mikrofonnya. Untuk pertanyaannya boleh seputar kelas tahsin ataupun di luar itu boleh kita batasi satu pertanyaan aja, boleh silakan ya. Kalau ada yang mau bertanya boleh silakan. Maaf, ini terkait kajian yang barusan apa boleh di luar itu? Boleh silakan di luar. Kita batasi satu pertanyaan. Masih dalam apa namanya? Kayak nanya tajwid atau boleh yang lain? Boleh di luar tajwid juga silakan. Mohon izin Ustadz, karena kebetulan kajian besok kan temanya itu terkait tidak hanya anak yang bisa durhaka kepada orang tua, tapi orang tua juga bisa durhaka kepada anak. Eh, Boleh minta penjelasannya? Yang dimaksud orang tua durhaka kepada anak itu yang seperti apa ya Ustadz? Kalau anak yang durhaka kepada orang tua kan pasti banyak, entah tidak menuruti perintahnya, entah kita minta maaf ngomongnya itu kurang sopan, nyengol-nyengol, disuruh sakse, itu kan anak. Saya dari sudut pandang anak. Tapi kalau yang dibilang orang tua yang durhaka terhadap anak itu yang seperti apa ya Ustadz? Mohon izin diberi satu contoh saja. Terima kasih. Baik, Mumtaz ya. Bagus pertanyaannya ya. Kan sering kita dengar bahwa durhaka itu anak terhadap orang tua. Namun ya ternyata banyak juga ya orang tua yang memang ya bukan durhaka sih sebetulnya, apa? Dia memiliki kejahatan lah, kalau bisa begini ya, keburukan ya. Dan itu berefek kepada siapa? Kepada anak-anak. Baik. Contohnya apa? Dia tidak memberikan ilmu agama yang baik. Ya. Padahal Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Baik. Kemudian yang kedua, contohnya adalah dia tidak memberi nama yang baik ya, pada anak. Misalkan namanya setan. Dia memberikan nama anak tersebut setan. Ini orang tua yang baik tidak? Tidak ya. Sedangkan nama adalah doa. Atau misalkan dia ngasih nama jelek misalkan ya. Atau jahil ya, dan seterusnya. Kayak itu contoh-contoh. Mudah ya. Jadi memang orang tua hari ini banyak yang seperti itu ya. Bahkan ada yang memberi nama dengan nama-nama yang buruk. Dan masih banyak lagi contohnya. Baik, baik. Terima kasih Jelas ya? Ustadz. Oh, baik. Jelas. Cuma kadang gini, minta maaf ya. Sedikit aja sedikit. Biar saya nanti ngisi kajian nggak nanggung-nanggung. Ini, jika orang tua minta maaf ngomel ya katakanlah. Gini kan banyak ya relate di kehidupan kita anak-anak muda kan. Kamu itu loh gini 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 gini. Padahal sebenarnya kita memilih jalan itu kan pasti ada alasannya. Apakah berdosa Ustadz jika kita menyampaikan tujuan dan alasan kita ngambil keputusan itu apa dengan cara yang sopan? Apa kita harus diam dan mengikuti apa yang diminta orang tua, Ustadz? Apakah lebih baik kita diam atau apa ya? Kadang saya ngerasa apakah berdosa ya jika nanti saya itu bukan membantah, saya hanya memberi kayak aku ngambil jalan ini tuh karena ini loh gitu, karena kan pemikiran kita sebagai Gen Z ya, kayak Gen Z bahasanya, kita sebagai Gen Z sama pemikiran orang tua kan beda. Memang tidak ada orang tua yang mau menjerumuskan anak, tidak, cuma kan dari segi pemikiran itu pasti berbeda-beda kan. Itu lebih baik saya diam dan menuruti mau orang tua atau apa, mengemukakan sudut pandang kita. Baik, Mumtaz ya, saya sudah paham ya. Pertama kaidahnya adalah la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Taala. Jadi lihat dulu apakah perintahnya adalah bermaksiat atau bukan. Kalau bermaksiat nggak usah taat ya. Kalau tidak bermaksiat nah, di sini ya. Harus taat ya. Harus taat ya. Kalau bukan maksiat harus taat. Dan afdolnya adalah taat. Misalkan ketika kita punya pendapat, apakah boleh mengutarakan pendapat itu? Boleh ya. Boleh, tapi dengan cara yang baik, dengan uslub yang baik. Lihat bagaimana apa namanya
Yusuf kepada Nabi Yakub ayahnya ya. Kemudian juga anaknya Imran kepada ayahnya. Kemudian juga apalagi Nabi Ismail kepada Nabi Ibrahim ya. Bahkan Nabi Ibrahim orang tua yang baik mengatakan fanzur mazal taro ya. Diminta pendapat kepada anak ini orang tua yang baik seperti itu ya, nggak langsung ujuk-ujuk minta pendapat ya. Kemudian apa kata Nabi Ismail? Bahwa dia akan mendapati bahwa aku adalah orang-orang yang bersabar insya Allah kayak seperti itu. Boleh mengutarakan pendapat? Boleh, tapi dengan cara yang baik. Adapun keputusannya, kalau misalkan orang tua kekeh, lebih baik ikut orang tua. Ya. Kalau itu masih dalam syariat, koridor syariat. Barakallahu fikum. Terima kasih Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih untuk Kak Rintan dan yang lainnya, Masya Allah ya. Pada pertemuan kali ini, Masya Allah, tabarakallah, penuh dengan antusias dari rekan-rekan semua, kakak-kakak semua ya dari Banda, Masya Allah. Alhamdulillah kita telah selesai di sesi tanya jawab. Yang terakhir kita ada pengumuman, sesi pengumuman. Boleh Kak Admin ditampilkan pengumumannya dari Kak Admin. Nah, untuk kakak-kakak, teman-teman semua, sebelum kita tutup, kita ada pengumuman terlebih dahulu dari nadira.id. Kita ada promo spesial untuk memberikan hadiah yang terbaik di Hari Raya Idul Fitri tahun ini dengan Al-Quran custom nama. Ada juga metode hijaiyah, ada Al-Quran custom nama by Nadira, kemudian ada Al-Quran Kids, kemudian ada Samawa, pengantin, dan lain sebagainya. Ini bisa dijadikan hampers lebaran ataupun kado buat orang-orang tersayang kita kepada saudara, kemudian anak atau orang tua. Ini bisa dijadikan hadiah lebaran ya, insya Allah. Ini akan menjadi manfaat buat hadiah yang paling bermanfaat, dan insya Allah kalau misalkan dibaca Al-Qur'annya, diamalkan, ini menjadi pahala jariah buat kita yang memberikannya ya. Untuk cara ordernya bisa langsung order di toko kita, ada di TikTok Shop, kemudian ada di Shopee. Bisa juga langsung menghubungi khusus untuk customer nadira.id yang setia. Kita ada promo spesial, boleh silakan langsung nanti hubungi kakak admin Kak Aulia, boleh silakan ya. Mungkin itu saja teman-teman semua, kakak-kakak semua. Bil khusus kami ucapkan terima kasih banyak buat Ustadz Mahesa yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengisi pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, semoga sehat selalu, berkah selalu ilmunya, dan dilancarkan terus segala urusan dan aktivitasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitupun untuk kakak-kakak, teman-teman semua yang di sini yang sembari dari tadi nyimak dan sama-sama mengikuti acara sampai akhir. Untuk kakak-kakak, teman-teman semua yang belum bisa mencoba tadi tahsin tilawah Al-Qur'annya, insya Allah nanti di kesempatan berikutnya kita coba ya. Semoga di bulan Ramadan ini kita bisa memaksimalkan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, salah satunya yaitu dengan membaca Al-Quran dan amalan-amalan yang lainnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi mohon maaf ini waktunya sedikit ngaret dari sebelumnya, insyaallah ya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekurangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.